Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kisah heroik yang luar biasa ini. Bukan kekerasannya, bukan perangnya, tetapi saya ingin menjelaskan bagaimana belief system, keyakinan alam bawah sadar yang telah ditanamkan dan dampaknya, serta yang kedua, sebuah misi yang agung dan mulia. Bayangkan pada hari itu 29 Mei 1453, 72 kapal lautnya sudah berada di Selat Golden Horn. Pada saat itulah panglima dari Konstantinopel, seorang yang sangat luar biasa, Justiniani, dia kaget melihat kenyataan tersebut dan segera melapor kepada Kaisar Konstantinopel 11 Paleologus, melaporkan bahwa 72 kapal telah masuk ke jantung angkatan laut dari Konstantinopel. Pada saat itulah Paleologus membuat sebuah keputusan. Pasukan dibelah dua. Sebagian pasukan adalah menjaga benteng di Selat Golden Horn, sementara sebagian lagi menghadapi benteng yang sebelahnya lagi, sehingga pasukan terbelah dua, satu di darat, satu di laut. Pada saat itulah pecah konsentrasi menjadi dua, lalu langkah besar dilakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 29 Mei 1453, 250.000 pasukan menyerang secara serentak. Akhirnya dengan semangat yang membara, Konstantinopel jatuh dan terbebaslah tanah Turki dari kekuasaan Romawi Timur yang sudah dikuasai bukan lagi ratusan tapi ribuan tahun. Sejarah berubah. Sultan Muhammad Al-Fatih senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak menyakiti wanita, tidak menyakiti anak-anak, tetapi melakukan perang yang santun, perang yang tidak melukai orang-orang yang lemah. Orang tua dilindungi, anak-anak kecil dilindungi, wanita dilindungi. Inilah sebuah fenomena yang juga terjadi ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota suci Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, semuanya aman, masuklah engkau ke rumah Abu Sofyan, tidak akan ada yang terlukai. Begitu pula yang terjadi di Konstantinopel. Mereka masuk ke Hagia Sophia, dan pada saat itulah pasukan Al-Fatih masuk dan tidak ada wanita yang dihukum, tidak ada perempuan yang dibunuh, tidak ada anak-anak yang disakiti. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan mereka memilih agama masing-masing. Inilah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengakhiri semua dengan cara yang sangat indah, sangat damai. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki modal yang luar biasa, yaitu keyakinan pada subconsciousnya. Ditanamkan oleh bapaknya, ditanamkan oleh gurunya Syekh Samsuddin Al-Wali, bahwa dialah orang yang menaklukkan Konstantinopel. Terbukti bahwa keyakinan adalah kekuatan sesungguhnya, bukan pada pasukannya, bukan semata kepada tentaranya, tetapi keyakinan yang membara di dalam hati. Kita bisa merasakan, kita bisa mendengar, dan kita bisa melihat bagaimana bukti ketika kita berhasil menanamkan subconscious mind kita,
bahkan menanamkan misi di dalam alam bawah sadar. Bukan hanya misi pada logika, bukan hanya misi pada telinga, tetapi misi yang terinternalisasi berlapis-lapis, berlapis-lapis, yang lebih hebat dari tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel yang diperkasa itu dikalahkan dengan tembok hati yang yakin akan kemenangan. Inilah kesimpulan penutup dari materi mission statement. Bahwa mission statement, pernyataan misi, visi, bukan sekedar tertulis pada logika, tapi tertulis pada hati. Pernyataan misi bukanlah tertulis pada tembok-tembok kantor organisasi, tapi tertulis di alam bawah sadar manusia. Tertancap, tertanam menjadi sebuah keyakinan. Apabila dia sudah menjadi keyakinan, maka tidak perlu keyakinan orang lain. Apabila dia sudah memiliki kepercayaan, tidak perlu kepercayaan orang lain, karena ia adalah hasil penanaman yang dilakukan bertahun-tahun. Contoh hebatnya mission statement. Sekarang dengan cara damai harus dilakukan. Membangun ekonomi, membangun perdagangan, membangun dunia pendidikan, membangun sosial budaya demi lahirnya peradaban agung luhur dengan cara cinta dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.